Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitar Garini dengan NIM 2021-0501-02006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan secara umum. Yang pertama, itu ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Di sini ada unsur pembiayaan, yaitu adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau sohibul mal dan penerima pembiayaan atau mudarib. Hubungan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Adanya kepercayaan sohibul mal kepada mudharib didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada sohibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis, akad pembiayaan, atau berupa instrumen atau kredit instrumen. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari sohibul mal kepada mudharib. Adanya unsur waktu, time element. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sohibul mal maupun dari mudharib. Adanya unsur resiko, baik di pihak sohibul mal maupun pihak mudharib. Risiko di pihak sohibul mal adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa sohibul mal yang dari bermaksud untuk perusahaan atau tanggungan dijaminkan. Yang kedua, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya, fungsi pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir, dan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya, jenis pembiayaan. Pembiayaan modal kerja syariah. Modal kerja yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar
Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Modal kerja neto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan konsumtif syariah. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual, meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembiayaan konsumen akad mudharabah. Kedua, pembiayaan konsumen akad IMBT. Pembiayaan konsumen akad ijarah, pembiayaan konsumen akad istisna, pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan letter of credit atau LC adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Yang terakhir, kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif, pokok termasuk bunga. Berdasarkan kriteria tertentu, di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Sekian, terima kasih.